Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran PKN hari ini, guru akan menjelaskan mengenai keragaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Sebelum memulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah anak-anak betapa beragamnya bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia memiliki keragaman dari segi sosial, budaya, bahkan ekonomi. Meskipun demikian, semuanya berpadu menjadi satu, berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu keragaman yang dimiliki Indonesia adalah keragaman ekonomi. Keragaman ekonomi adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan berbeda-beda. Secara garis besar, keragaman ekonomi masyarakat Indonesia dibagi menjadi 4 sektor. Yang pertama, sektor agraris, sektor industri, sektor pariwisata, dan sektor perdagangan. Jika kita perhatikan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang cukup luas, memiliki daratan, perairan, pegunungan, lembah, dan segala kondisi geografis yang khas akan membuat masyarakat setempat menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya. Sebagai contoh, masyarakat di daerah pesisir akan kesulitan jika menjalankan usaha pertanian. Begitu pula masyarakat di daerah perkotaan akan sulit membuka lahan pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi geografis dan kekayaan alam sangat berpengaruh terhadap keberagaman ekonomi masyarakat. Selain kondisi geografis, kemajuan teknologi dan komunikasi, kondisi masyarakat, dan cara masyarakat berinteraksi juga menyebabkan perbedaan kegiatan ekonomi. Berikut beberapa contoh keragaman ekonomi. Yang pertama, pekerja pabrik, dokter, montir, guru, petugas keamanan, dan petugas kebersihan. Meskipun terdapat berbagai perbedaan, sesama warga negara memiliki hak yang sama dan memiliki kewajiban yang sama, yaitu menghormati orang lain meskipun memiliki keragaman ekonomi. Setiap profesi memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Coba anak-anak bayangkan, jika di dunia ini tidak ada petugas kebersihan atau tidak ada yang mau menjadi petugas kebersihan, sampah-sampah pasti akan menumpuk karena tidak ada petugas kebersihan yang mengelola sampah. Oleh karena itu, kita tidak boleh membeda-bedakan setiap pekerjaan dengan cara memperlakukan setiap orang dengan sama tanpa memandang profesi atau latar belakang ekonominya. Keragaman ekonomi didukung dengan kemajuan teknologi di era globalisasi. Semakin banyak orang yang memiliki kegiatan ekonomi beragam.
Jika dahulu kebanyakan orang berprofesi sebagai petani, maka sekarang banyak orang yang berjualan hingga ke luar negeri. Kemudahan berjualan ke luar negeri di era globalisasi dikarenakan canggihnya alat komunikasi dan transportasi. Penyebab keberagaman ekonomi di negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, letak geografis wilayah Indonesia, sumber daya alam yang berbeda-beda, kontak atau interaksi dengan kebudayaan lain, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Arus globalisasi tidak hanya berkembang di kawasan perkotaan. Kehidupan modern kini dinikmati hampir di setiap tempat, termasuk pedesaan. Dengan masuknya arus globalisasi di pedesaan, maka kondisi masyarakat desa juga ikut berubah. Kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi juga telah membuat desa tidak lagi terisolasi dari daerah luar. Dengan globalisasi, masyarakat desa mulai mengenal kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari luar desanya ataupun mulai mengenal kebudayaan dari kota. Globalisasi juga menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat desa. Perubahan sosial timbul dari gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, struktur sosial pada waktu tertentu. Contoh perubahan sosial yaitu adanya pengenalan teknologi dan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh globalisasi di masyarakat pedesaan atau di daerah pedesaan. Awalnya, petani di desa memanen padi dengan cara manual, yaitu menggunakan tenaga manusia. Saat ini, proses memanen padi sudah menggunakan mesin sehingga tidak menggunakan tenaga manusia. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang berkomunikasi lisan berkembang dengan menggunakan gadget dan peralatan canggih lainnya. Globalisasi memang membawa kemajuan dari berbagai bidang. Kemajuan tersebut memudahkan segala aktivitas manusia. Namun, jika tidak disikapi dengan baik, maka globalisasi akan menimbulkan masalah-masalah sebagai berikut. Menipisnya rasa kekeluargaan, meningkatnya sikap individualisme, meningkatnya tingkat persaingan, dan meningkatnya pola hidup konsumtif. Di era globalisasi, banyak produk yang masuk ke Indonesia. Namun, sudah seharusnya kita tetap menggunakan produk dalam negeri. Sebab produk dalam negeri tidak kalah kualitasnya dengan produk negara lain. Selain itu, menggunakan produk Indonesia berarti kamu telah menanamkan sikap cinta tanah air. Berikut beberapa manfaat menggunakan produk Indonesia. Yang pertama, produksi dalam negeri meningkat. Menambah besar skala usaha dalam negeri,
menambah jumlah investasi di Indonesia, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas. Dalam menghadapi perbedaan di tengah globalisasi, kamu harus mengembangkan sikap berikut: saling menghormati satu sama lain, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, jangan sombong jika memiliki ekonomi yang lebih, akan lebih baik jika kita dapat menggunakan kelebihan tersebut untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Jika ekonomi kita masih kurang, jangan malu atau iri dengan mereka yang mampu, tetapi terus berusaha dan meningkatkan kemampuan diri. Demikian pembelajaran PKN hari ini. Semoga anak-anak paham dan tetap semangat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.